Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong tambah beli saham ini di tahun 2024. Dividen yield 9% dan harga sudah turun banyak. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas satu saham yang dibeli Lo Keng Hong di tahun 2024. Saya tidak tahu apakah awal pembelian saham ini dilakukan sebelum tahun 2024 atau tidak. Yang jelas di tahun ini terjadi kenaikan kepemilikan saham LKH pada saham ini. Artinya secara tidak langsung menjelaskan bahwa LKH melakukan pembelian atau tambah beli di tahun 2024. Pada video ini kita akan bahas sekilas tentang sahamnya. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, kita juga akan nonton salah satu video yang langsung disampaikan oleh LKH di mana beliau membahas saham tersebut. Untuk itu, simak video ini hingga selesai. Ada satu saham yang saya beli ya, mungkin nanti sebentar lagi nama saya muncul di website perusahaan itu. Saya pemegang saham, menjadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Di bawah saya nomor 7-nya BlackRock, ya, nomor 8-nya Lo Keng Hong. Ya. Semua yang setahu saya 10 pemegang saham terbesar di perusahaan itu semuanya company, kecuali saya pribadi, satu orang pribadi personal ya. Kira-kira bisa tebaklah sahamnya, dia biasa main di 1100 ya. Saya beli jadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Hari ini 1500 ya. Jadi kira-kira tebak-tebaklah ya. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1100. Saat ini kita akan bahas saham Pegas. Sebagian dari kamu mungkin sudah tahu bahwa LKH punya saham Pegas. Tapi bagi yang belum tahu, bisa baca dulu artikel lengkapnya di bawah ini, di mana dicantumkan bahwa LKH menceritakan momen dan alasan di balik putusannya membeli saham Pegas. Sosok investor yang dikenal sebagai panutan value investing, yaitu berinvestasi pada saham-saham perusahaan dengan fundamental positif, mengkonfirmasi bahwa dirinya membeli saham Pegas di level harga 1.100 per lembar saham. Untuk berita ini tayang pada tanggal 12/09 tahun 2023. Disampaikan bahwa Lo Keng Hong membeli saham Pegas di harga 1.100 ketika dia menjual saham MBSS semuanya dan ada sisa uang kasnya. Nah, setelah kamu nonton video tadi dan lihat artikel yang tadi sudah kita tampilkan, kalau kamu lihat di laporan tahunan tahun 2023 Pegas per tanggal 31 Desember, nama LKH belum masuk di 10 pemegang saham terbesar, di mana persentase kepemilikan lebih dari sama dengan 0,42%. Kamu bisa baca untuk kepemilikan saham dengan porsi nomor 1 sampai nomor 10 tidak ada nama LKH. Tapi, kalau lihat di website perusahaan per tanggal 30 April 2024, nama LKH sudah berada di posisi ke-8 dengan kepemilikan saham sekitar 0,62%. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa LKH melakukan pembelian atau tambah beli saham Pegas di tahun 2024. Mengingat porsi kepemilikannya menjadi 0,62%, yang mana lebih besar dari kepemilikan 10 saham pemegang terbesar pada akhir tahun 2023, di mana pada akhir tahun 2023 peringkat 10 adalah 0,42% kepemilikan sahamnya, sedangkan LKH pada tahun 2024 punya porsi 0,62% yang mana jauh lebih besar. Menariknya lagi, jika dibandingkan dua data ini, kamu akan temukan bahwa ada beberapa pemegang saham besar yang kepemilikannya bertambah di tahun 2024. Misalnya seperti BlackRock yang kepemilikan sahamnya naik dari yang awalnya 161 juta di tahun 2024 ini naik menjadi 166 juta. Ada juga Panin Sekuritas. Kamu lihat, dari yang awalnya 351 juta di tahun 2024 naik jadi 402 juta. Ada juga Vanguard dari yang awalnya 400 juta di tahun 2024 naik jadi 408. Begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaannya, apakah di tahun ini saham Pegas memang sedang menarik? Pada artikel tadi diinformasikan bahwa LKH beli saham Pegas di harga 1.100-an. Apabila melihat grafik harga saham selama 10 tahun terakhir, memang terlihat Pegas mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Dari yang awalnya pernah di harga 6 ribuan, pernah turun hingga di bawah 1000-an di tahun 2020. Artinya apabila LKH beli saham ini di harga 1.100-an, berarti LKH beli saham Pegas mendekati area terendah dalam 10 tahun terakhir.
angka yang bisa dikatakan menarik karena berada pada nominal yang sangat rendah dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai. Tapi ingat, tentu saja keputusan beli saham ini tidak hanya dilihat dari harga sahamnya. Jika mengamati PBV saham Pegas, kamu akan temukan bahwa dulunya sempat dihargai pada PBV 4-5 kali. Tapi kini hanya berada pada PBV di bawah 1 kali saja, alias 0,87 kali saat video ini dibuat. Tidak hanya itu, saat terjadi krisis tahun 2020, PBV Pegas bahkan sempat anjlok di angka 0,5 bahkan di bawahnya, yang artinya harga sahamnya hanya dijual setengah dari modal mereka. Satu poin yang digarisbawahi di sini, grafik harga saham dan PBV saham ini bisa dikatakan cukup mirip. Jika kamu lihat, grafik harga sahamnya mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir dengan tren seperti ini. Sekarang kamu bandingkan dengan grafik PBV-nya. Nah, bisa dikatakan cukup mirip kan? Artinya sebenarnya Pegas masih mencetak pertumbuhan selama 10 tahun terakhir ini dari aspek kinerjanya. Kenapa? Karena saat harga sahamnya turun, PBV-nya juga turun, bukan tetap atau malah naik. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa secara ekuitas atau modal, Pegas masih menghasilkan pertumbuhan dalam jangka panjang, sehingga membuat angka PBV turun mengikuti harga saham. Ingat, PBV diperoleh dengan membagi harga saham dan modal per lembar. Meski harganya turun, tapi jika modal per lembar juga ikut turun, PBV cenderung akan diam di tempat atau bahkan naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu belum paham dengan kalimat ini, silahkan di-pause videonya, lalu pelajari secara perlahan rumus mencari PBV. Sekarang mari kita bahas sekilas tentang detail kinerja Q1 2024 saham ini. Pertama dari aspek aset. Kalau kamu lihat, aset perusahaan didominasi oleh dua komponen, yaitu aset tetap dan saldo kasnya. Kamu bisa lihat, dengan total aset yang mencapai 6,7 miliar, saldo aset tetapnya 2,5 miliar, dan aset tetapnya 1,3 miliar. Nah, itu artinya untuk komponen aset lancar didominasi oleh saldo kas, dan komponen aset tidak lancar didominasi oleh aset tetapnya. Nah, pertanyaannya, apakah karena memiliki kas yang cukup banyak membuat Pegas membagi dividen dengan yield yang besar? Sayangnya meski punya kas yang cukup besar, tapi jika dibandingkan dengan jumlah liabilitasnya yang mencapai 3 miliar, kamu akan temukan bahwa saldo kasnya belum mampu mengcover liabilitas perusahaan karena saldo kasnya hanya 1,3 miliar saja. Baik itu total liabilitas sebanyak 3 miliar ataupun liabilitas jangka pendek yang hanya 1,5 miliar saja. Artinya perusahaan sebenarnya masih butuh sumber dana di luar kas untuk melunasi seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo minimal 1 tahun ini. Sebagai informasi juga, mayoritas hutang perusahaan berada dalam bentuk hutang obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 552 juta. Dan juga ada pinjaman bank jangka panjang dengan nominal 482 juta. Artinya kedua komponen ini merupakan hutang berbunga yang tentunya bisa berdampak pada beban bunga yang harus dibayar. Hal ini sebaiknya dipertimbangkan apabila kamu menganalisa saham Pegas ini. Oh iya, sebagai informasi, untuk satuannya kamu bisa lihat pada laporan keuangannya, sehingga saya hanya menyebutkan sesuai dengan angka yang tercantum di sini. Apakah itu dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dalam ribuan rupiah, dalam jutaan rupiah, dan lain sebagainya. Selain itu, jika membandingkan total liabilitas dan ekuitas, kamu akan temukan bahwa total liabilitas sebanyak 3 miliar lebih besar dibandingkan modal perusahaan dengan angka 2,8 miliar. Artinya, perusahaan memiliki rasio debt to equity di atas 1 kali. Angka ini perlu dipertimbangkan, apalagi jika kamu mencari saham yang punya rasio hutang rendah dibandingkan modal. Karena ingat, semakin tinggi rasio DER, semakin besar potensi risiko yang harus siap kamu hadapi. Tambahan juga, mayoritas saldo labanya sudah dicadangkan, sehingga saldo laba yang tidak dicadangkan memiliki porsi yang tidak terlalu besar. Kita masuk ke laba rugi. Hingga Q1 2024, Pegas masih mencetak pertumbuhan dengan pendapatan yang meningkat dan penurunan beban pokoknya. Pendapatannya naik dari 933 menjadi 949, sedangkan beban pokoknya turun dari 756 menjadi 737. Artinya kinerja Pegas bisa dikatakan baik karena mampu menghasilkan pertumbuhan laba bruto yang awalnya 176 menjadi 211 hingga pertumbuhan laba sebelum pajak penghasilan dari yang awalnya 148 menjadi 184. Dengan kata lain, perusahaan punya penjualan yang tumbuh dan efisiensi biaya yang baik. Hal itu berdampak pada pertumbuhan laba yang signifikan. Laba perusahaan naik sekitar 40% hanya dalam waktu 3 bulan saja.
Menarik kan? Di saat pertumbuhan laba Big Banks BUMN hanya di bawah 10%, Pegas mampu mencetak kenaikan laba hingga 40%. Apakah hal ini yang membuat saham Pegas cukup dilirik di tahun 2024 karena labanya naik dari 86 juta menjadi 121 juta? Untuk menjawab pertanyaan ini, rasanya kurang tepat jika hanya melihat track record selama 3 bulan saja. Jadi, mari kita lihat kinerja Pegas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini merupakan data pendapatan dan laba Pegas secara tahunan sejak 2012 hingga 2023. Dari sini kamu bisa lihat bahwa pendapatan perusahaan sebenarnya bisa dikatakan cukup bertumbuh selama 12 tahun terakhir. Dari 24,9 naik menjadi 56,2 di tahun 2023. Tapi sayangnya, meski pendapatan cukup bertumbuh, laba perusahaan cenderung fluktuatif. Laba Pegas di tahun 2012 sekitar 8,8, tapi di tahun 2023 hanya 5,8. Memang pernah mencetak laba 10,9 di tahun 2013, tapi pernah juga mencatat kerugian di tahun 2020. Dari sini kamu dapat gambaran yang lebih panjang di mana karakteristik laba Pegas punya fluktuatif yang cukup besar setidaknya dalam waktu 12 tahun terakhir. Salah satu hal yang berdampak dari fluktuasi laba adalah dividen per share. Seperti yang kamu tahu, dividen biasanya dibagikan sesuai dengan laba yang dicapai. Artinya, jika laba besar, dividennya cenderung tumbuh. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk saham Pegas ini menarik. Kamu tentu tahu Pegas menawarkan dividen dengan yield yang besar, yaitu sekitar 9% saat video ini dibuat. Dengan dividen per share sekitar 148 dibagi dengan harga sahamnya. Hal itu karena dividen per share di tahun 2024 merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015. Kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah ini, di mana angka 148 ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015. Tapi yang membuat yield dividennya tinggi bukan hanya karena DPS yang besar, melainkan karena harga sahamnya sudah turun signifikan. Bayangkan saja, jika di tahun 2015 harga saham Pegas masih 4 ribuan, di tahun 2024 ini harganya hanya Rp1.000 saja. Mari kita lihat untuk detail grafiknya seperti apa, yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, kamu bisa lihat di sini. Di tahun 2015, harga saham Pegas berada di kisaran di atas 5 ribuan hingga 4 ribuan. Tapi di tahun 2024 ini hanya sekitar Rp1.000 saja. Nah, itu artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kalau harga sahamnya turun dan dividen per share-nya naik, otomatis dividen yield-nya menjadi lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa yield dividennya tinggi. Artinya dengan dividen per share yang semakin besar dan harga sahamnya yang semakin turun, membuat dividen yield jadi naik signifikan. Meski begitu, harus kamu catat bahwa DPS saham ini cukup fluktuatif, mengikuti pencapaian laba mereka. Contohnya seperti tahun 2021, di mana mereka absen bagi dividen karena mencetak kerugian, seperti yang tadi sudah saya tampilkan pada kotak berwarna merah ini. Nah, karena dividen dibagi 1 tahun setelah pencapaian laba, maka di tahun 2021, Pegas absen membagi dividen. Kesimpulan, apakah saham Pegas menarik? Jika ditanyakan pada harga 1.500, menurut saya pribadi sudah kurang menarik. Tapi apabila berada pada harga di bawah 1.000, saham ini jadi menarik. Kinerja Pegas di Q1 memberikan daya tarik tersendiri bagi pemegang sahamnya, karena bisa menghasilkan pertumbuhan laba yang sangat besar. Selain itu, tawaran dividen yield yang tinggi membuat banyak dividen hunter mempertimbangkan untuk beli saham ini. Ditambah lagi, dengan PBV di bawah 1 kali, membuat Pegas menjadi salah satu saham yang banyak diperhitungkan karena kinerja meningkat, dividen besar, tapi harga saham masih dijual di bawah modal. Meski begitu, kamu harus lihat dari sisi lain juga. Pegas punya jumlah hutang yang relatif besar dibandingkan ekuitasnya. Artinya mereka punya rasio DR di atas 100%. Selain itu, mayoritas hutang berada dalam bentuk hutang berbunga, yang tentunya perusahaan tidak hanya harus melunasi pokok, tapi juga dengan bunganya. Kas perusahaan memang cukup banyak dibandingkan komponen aset yang lain, tapi angka kas yang mereka miliki belum bisa melunasi hutang perusahaan, setidaknya hutang jangka pendeknya. Apakah beli saham ini atau tidak? Terserah kamu. Semua tergantung pada analisa dan kepercayaan kamu dengan saham Pegas. Jangan beli saham hanya karena ikut-ikutan orang, tapi pastikan kamu punya dasar yang kuat sebelum beli saham. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar tentang analisa fundamental lebih detail, mungkin ebook The Stock Market bisa membantu. Detail ebooknya bisa kamu baca pada gambar di bawah ini, dan info pembelian silahkan cek di nomor WA di akhir video.
Pada video-video sebelumnya juga saya sudah sempat buat video yang membahas tentang beberapa tips memilih dan menganalisa saham. Apabila kamu ingin belajar lebih lagi, silahkan nonton video berikut ini. 5 cara pilih saham bagus. Sederhana, cepat, logis, mudah, dan menghasilkan cuan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja. Kriteria pertama adalah rasio ROE dan NPM di atas 15%. Ini merupakan 2 perbandingan saham yang saya ambil, yaitu BBCA dan BBKP. Bisa teman-teman lihat di sini, angka rasio NPM BBCA adalah 43%, sedangkan BBKP adalah minus 111%. Untuk ROE, BCA memiliki ROE 21% dan BBKP memiliki ROE minus 33%. Nah, secara sekilas, dari 2 perbandingan ini saja, apakah kamu mengetahui saham mana yang lebih bagus? Ya, tentu saja BBCA, karena memiliki NPM dan ROE di atas 15%. Penjelasan singkatnya adalah seperti ini. Untuk ROE merupakan perbandingan dari net income dibagi total modalnya. Berarti menjelaskan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Sedangkan untuk NPM merupakan net income dibagi total penjualan, yang berarti menjelaskan margin bersih yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba dari total penjualannya. Nah, BBCA memiliki ekuitas dan penjualan yang lebih besar dari BBKP, tapi mampu menghasilkan ROE dan NPM yang lebih besar. Menarik bukan? Kenapa? Karena meskipun secara nominal BBCA memiliki ekuitas dan penjualan yang lebih besar, mereka masih mampu menghasilkan rasio keuangan yang lebih besar juga. Idealnya jika teman-teman berpikir secara logis, semakin besar nominal suatu angka, maka seharusnya semakin kecil persentase yang bisa mereka hasilkan. Tapi di sini BBCA menjelaskan bahwa mereka memiliki kinerja yang menarik terkait aspek ROE dan NPM-nya. Kriteria kedua, hasilkan laba dan laba itu terus tumbuh setiap tahunnya. Ini merupakan 2 perbandingan saham, yaitu BMRI dan saham bank. Bisa teman-teman lihat di sini, IPS BMRI terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, dari 183 hingga 541. Di sini berarti mereka bisa menghasilkan laba dan labanya terus tumbuh setiap tahun. Jika dibandingkan dengan saham BANK, saham bank ini memiliki kinerja laba yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2021 hingga 2023, mereka masih mencetak kerugian. Secara sekilas jika teman-teman melihat dari 2 perbandingan ini, tentu teman-teman sudah tahu saham mana yang harus dipilih. Berikut ini penjelasan singkatnya. Laba merupakan tujuan akhir dari semua bisnis. Tentunya orang itu berbisnis untuk memperoleh keuntungan yang dalam hal ini adalah laba. Nah, sekarang pertanyaannya, apa menariknya jika kamu membeli suatu perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba? Padahal di sisi yang lain, ada beberapa perusahaan yang bahkan bisa menghasilkan laba triliunan rupiah setahun. Selain itu kita lihat dari aspek pertumbuhan labanya, yang mana merupakan bukti perusahaan terus bertumbuh. Jika pada kriteria sebelumnya kita melihat dari aspek perusahaan mampu menghasilkan laba, aspek berikutnya yang harus kita lihat apakah laba mereka itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena hal itu membuktikan bahwa perusahaan bisa terus bertumbuh setiap tahunnya. Jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang terus meningkat setiap tahun, berarti mereka membuktikan perusahaannya bisa terus bertumbuh. Selain itu, jika labanya terus tumbuh, potensi dividen yang diperoleh semakin lama semakin besar. Nah, untuk aspek dividen akan kita bahas pada poin selanjutnya. Dari contoh ini teman-teman bisa lihat bahwa BMRI ini mampu menghasilkan laba dan laba mereka terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Ini merupakan satu kriteria yang penting apabila teman-teman ingin memilih saham. Kriteria ketiga, rasio DER di bawah 100%. Saya mengambil 2 contoh saham, yaitu saham ADRO dengan rasio DER 42% dan saham ZINC dengan rasio DER 228%. Nah, dari sekilas angka ini teman-teman bisa memilih saham yang mana. Berikut ini penjelasan singkatnya. Rasio DER merupakan perbandingan dari total hutang dibagi dengan total ekuitas. Jika perusahaan punya hutang yang lebih besar dari modalnya, berarti secara tidak langsung potensi resiko likuiditasnya semakin besar. Analoginya seperti ini, jika ada teman yang ingin pinjam uang, kamu lebih yakin pinjamkan uang 10 juta kepada orang yang punya modal 1 juta atau kepada orang yang memiliki modal 100 juta. Nah, kira-kira analogi sederhana dari aspek DER itu seperti itu.
jika kita bandingkan total hutang dan total ekuitasnya. Tentunya semakin besar total ekuitasnya, maka semakin aman perusahaan itu. Jadi, apabila teman-teman memiliki saham-saham yang punya DER di atas 100%, teman-teman tentu harus pertimbangkan juga dari aspek risiko likuiditasnya. Dua aspek yang berpengaruh terhadap rasio DER adalah jumlah hutang dan ekuitas. Jadi, jika perusahaan menambah hutang, mengurangi hutang, membayar dividen, tidak membayar dividen, besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap rasio DER-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa apabila perusahaan menambah atau mengurangi hutang, maka aspek total hutangnya akan mengalami perubahan. Sebaliknya, jika perusahaan membayar dividen ataupun tidak membayar dividen, total ekuitasnya juga akan berpengaruh. Sehingga dua aspek tersebut tentu akan berkaitan terhadap rasio DER secara keseluruhan. Kriteria keempat, rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield yang menarik. Ini merupakan perbandingan dua saham ASII dan saham BHIT. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa saham ASII ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya saham BHIT ini tidak pernah membagi dividen setidaknya sejak tahun 2017. Berikut ini penjelasan singkatnya. Dividen merupakan bukti laba perusahaan itu real. Dividen merupakan uang gratis yang diterima investor dari laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang baik menurut saya adalah perusahaan yang selalu bagi dividen kepada pemegang sahamnya sesuai dengan proporsi laba yang dicapai. Jangan sampai labanya besar, triliunan rupiah, tapi pemegang sahamnya tidak dapat apa-apa. Nah, untuk memperoleh capital gain terkadang butuh menunggu dan ada kalanya menunggu dengan jangka waktu yang cukup panjang. Jadi, dividen bisa menjadi uang tunggu saat kamu belum dapat capital gain. Nah, terkait dividen, ada dua aspek yang perlu teman-teman lihat. Yang pertama adalah perusahaan rutin membagi dividen setiap tahun. Dan yang kedua, yield dividen yang dibagikan menarik. Jadi, jika ada perusahaan yang rutin membagi dividen setiap tahun, tapi yieldnya sangat kecil yang hanya 0,1, 0,2, atau 0,5%, tentu saham itu tidak terlalu menarik. Tapi, jika ada perusahaan yang membagi dividen hanya 1 kali setiap tahun secara konsisten dan mereka memiliki yield di atas 5%, tentu saham itu lebih menarik. Nah, kemudian kita lihat penjelasan terkait pertumbuhan dividen. Pertumbuhan dividen itu merupakan kebahagiaan pemegang saham. Carilah perusahaan yang dividennya rutin setiap tahun dan rutin juga bertumbuh setiap tahun. Agar dividen semakin besar di masa depan, tentu perusahaan juga harus mampu menghasilkan laba yang semakin besar. Jadi, dividen dan laba merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Pemegang saham bisa menjadi financial freedom di masa depan apabila dividen yang dibagi terus meningkat setiap tahun dan sampai di suatu titik di mana dividen yang dibagi bisa memenuhi kebutuhan hidup pemegang sahamnya. Itu merupakan salah satu ciri saham yang sangat baik untuk dipegang dalam jangka panjang karena menghasilkan capital gain tapi juga membagi dividen yang terus meningkat setiap tahunnya. Kriteria kelima, PBV masih wajar dan historikalnya masih aman. PBV merupakan perbandingan dari harga saham dibagi modal buku per lembar saham. Rasio keuangan ini memperlihatkan seberapa wajar harga saham itu dijual. Analogi sederhananya seperti ini. Apakah kamu mau membeli satu iPhone 15 yang dijual dengan harga 100 juta? Sebaliknya, bagaimana jika HP tersebut dijual dengan harga 10 juta rupiah saja? Tentunya akan sangat menarik. Nah, PBV ini tidak menjadi satu-satunya faktor penentu bagus tidaknya suatu saham. Tapi, dengan metode valuasi sederhana ini, membuat kamu bisa berpikir dengan waras tentang harga saham yang ditawarkan. Apakah harga sahamnya sudah sangat mahal dan tidak masuk akal? Atau apakah harga sahamnya sangat murah dan juga sudah tidak masuk akal? Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Historical PBV merupakan rata-rata PBV yang dihargai pasar. Ada beberapa saham tertentu yang PBV-nya selalu di atas 1 kali karena memang spesial. Contohnya seperti BBCA. Ada juga saham tertentu yang PBV-nya selalu di bawah 1 kali karena biasa saja atau tidak ada yang spesial. Itu biasanya saham-saham yang memiliki market cap cukup kecil ataupun saham-saham yang cenderung kinerjanya fluktuatif.
Jadi, angka PBV satu kali itu tidak bisa menjadi patokan untuk menentukan mahal murahnya saham dan historical PBV bisa menjadi pilihan. Nah, jika teman-teman ingin membeli BBCA dengan PBV di bawah satu kali, tentu teman-teman tidak akan pernah membeli saham tersebut. Karena pada kenyataannya, saham BBCA selalu diperdagangkan di atas PBV satu kali. Historical PBV bisa menjadi salah satu patokan untuk menentukan harga beli dan jual suatu saham. Metode ini sederhana, tapi bisa dikatakan cukup powerful. Sebagai penutup, 5 kriteria yang dibahas tadi merupakan beberapa poin penting yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum membeli saham. Kriteria tersebut memang tidak menjamin saham kamu pasti bagus dan tidak juga menjamin kamu pasti untung. Tapi setidaknya bisa menjadi filter awal agar kamu tidak salah melangkah. Dan poin-poin tersebut sebenarnya sudah saya bahas dengan detail di 3 ebook baca saham, baik itu The Stock Market, strategi nabung saham, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk selengkapnya bisa teman-teman baca di sini bahwa The Stock Market itu membahas terkait analisa fundamental dan money management. Salah satu poin pembahasannya adalah menentukan harga beli dan jual yang ideal, mencari saham yang salah harga, dan ada berbagai penjelasan lainnya. Nah, untuk strategi nabung saham merupakan fokus kepada metode nabung saham. Salah satu poin pembahasannya adalah rahasia dividen yang jarang diketahui dan bagaimana memiliki money management untuk mengurangi potensi nyangkut. Dan ibu ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan yang mana mempermudah kamu untuk menganalisa laporan keuangan yang sangat banyak menjadi lebih sederhana. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Nah, demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.